Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dedi di sini ya, tetap di channel Putra Bungsu. Pada video kali ini ya, saya akan membahas bagaimana sih cara mengoperasikan komputer atau laptop dengan prosedur yang benar ya. Jadi teman-teman ya, video ini khususnya bagi pemula yang lagi belajar komputer atau yang akan kursus komputer ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah bisa, mungkin ini sebagai ilmu tambahan pengetahuan kita bersama ya. Nah, yuk kita belajar bersama ya. Jadi teman-teman bisa dilihat nanti materinya dulu di sini ya teman-teman ya. Nah, yang bagian yang pertama adalah cara mengaktifkan komputer yang benar. Nah, bagaimana sih cara mengaktifkan komputer yang benar? Nah, mungkin sama-sama sudah kita tahu ya, kalau untuk mengaktifkan komputer sendiri atau laptop itu sangat mudah. Yang pertama adalah tinggal ditekan aja tombol powernya ya teman-teman ya. Jadi yang tombol power itu adalah yang ini. Nah, setelah ditekan tombol powernya, maka komputer sendiri akan memproses ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi yang saya contohkan ini adalah menggunakan Windows 7. Kemudian yang ketiga itu maka akan tampillah yang namanya desktop adalah seperti ini. Nah, jadi untuk yang cara pertama ini tidak begitu sulit ya teman-teman ya, tinggal ditekan aja tombol powernya, maka komputer atau laptop sendiri akan aktif ya. Kemudian selanjutnya itu ada tombol restart ya. Nah, tombol restart ini tombol yang ukurannya kecil ya, biasanya itu ada yang di bawah sini ya, ada yang kalau di komputer saya itu yang di atas sini ya, di PC saya ini. Nah, tombol restart ini untuk apa sih fungsinya teman-teman? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi tombol restart ini digunakan jika komputer atau laptop sendiri ya mengalami gangguan ya, misal komputer tidak respon dengan perintah yang kita berikan melalui mouse atau keyboard. Nah, jadi bagi teman-teman yang menjumpai misalnya lagi mengetik ya, atau lagi bermain game atau lagi dengar lagu, tiba-tiba komputer tuh hang ya, atau diam saja tidak bisa direspon. Kalau ini kan meresponnya nih, bergerak maksudnya. Nah, kalau misalnya kedapatan seperti itu, jadi teman-teman bisa untuk menekan tombol restartnya ini ya. Jadi tombol restart ini ya untuk mengatasi dan digunakan ketika komputer tidak bisa lagi merespon yang kita berikan melalui mouse atau keyboard ya. Jadi biasanya setelah tombol restart ini ditekan, maka komputer itu akan aktif kembali ya dengan standar awalnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, nah yang ini yang harus yang penting ya, yang harus kita ketahui ya. Cara mematikan komputer itu ada dua yang harus dulu kita hindari ya. Yang pertama itu jangan mematikan komputer atau laptop dengan menekan tombol power secara langsung ya. Jadi tombol powernya bagi teman-teman ya, ketika kita selesai menggunakan komputer atau laptop, yang ini yang nomor satu ini dihindari ya teman-teman ya. Jangan disamakan dengan elektronik yang lainnya, misalnya seperti TV ya. Nah, misalnya kalau yang lainnya kan setelah pakai kita tekan langsung tombol power. Nah, kalau itu di komputer ya atau laptop itu hindari ya teman-temannya, karena ada caranya untuk mematikan komputer. Nah, jadi ya untuk menekan secara langsung tombol power ketika kita mematikan komputer itu tidak boleh ya teman-teman ya, tidak dianjurkan. Kemudian yang kedua, hindari langsung menyabut colokan atau kabel listrik atau kabel powernya, ini juga tidak boleh ya teman-teman ya. Nah, jadi yang dua ini itu yang harus kita hindari ya dalam proses mematikan komputer. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum itu kita mengetahui caranya itu kenapa ini dilarang ya, yang dua poin ini. Hal tersebut akan menyebabkan rusaknya program yang di dalam komputer atau laptop. Jadi hal yang dua ini ya, kalau secara kontinu, secara terus-menerus kita lakukan ya, maka hal tersebut akan menyebabkan rusaknya program yang ada di dalam komputer atau laptop. Nah, jadi untuk menghindari kerusakan ini, maka yang dua ini harus kita hindari ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, bagaimana sih prosedur yang benarnya? Ini saya contohkan di sini, tampilannya ada dua ya.
Yang pertama dulu, ini contoh sistem operasi Windows 7. Sistem operasi Windows 10. Jadi bagi teman-teman laptopnya atau komputernya ya atau PC-nya itu sudah menggunakan sistem operasi Windows 10. Jadi tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, jadi ini yang pertama kita tekan yang ini. Nah, ya ini ya, tombol startnya. Kemudian yang kedua, ini tombol powernya ya. Nah, ditekan yang di sini. Kemudian ketiga baru yang shutdown ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang saya gunakan saat sekarang ini ya. Jadi sistem operasinya itu menggunakan Windows 7. Kalau Windows 7 itu ada dua cara saja ya. Nah, jadi yang pertama startnya ini ya, kemudian langsung tombol shutdown-nya. Nah, ketika tombol shutdown ini ditekan nantinya maka komputer sendiri akan proses untuk dia akan off sendiri ya, akan mati sendiri ya, tanpa harus kita menekan tombol powernya langsung. Nah, jadi untuk prakteknya langsung saja ya kita praktekkan. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini ketika kita sudah selesai menggunakan komputer atau laptop ya, jadi saya ingatkan kembali ya, khususnya bagi pemula ya teman-temannya. Jadi untuk meng-off-kan atau mematikan komputer kita itu jangan langsung menekan tombol powernya atau mencabut kabel powernya ya. Pastikan dulu komputer itu harus mati dengan kondisi yang benar ya. Caranya seperti ini kalau di Windows ini ya, bisa teman-teman juga lihat di layar di sini ya teman-teman ya. Jadi komputer saya ini tampilannya sama dengan yang di sini ya teman-teman ya. Jadi ini klik tombol start ini ya, kemudian langsung pilih yang shutdown. Nah, ketika tombol ini ditekan maka komputer ini akan off atau akan mati ya, karena saya sudah menggunakan komputernya ya. Jadi langsung saja ya kita off-kan. Ini saya close-kan dulu. Oke. Jadi ini saya shutdown ya teman-teman ya. Maka akan prosesnya nanti akan mati. Jadi kameranya mau saya geserkan dulu. Ya, saya klik shutdown. Nah, maka ini adalah proses mematikan komputer dengan benar ya teman-teman ya. Nah, maka komputer saya ini sudah off atau sudah saya matikan. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih ya bagi yang sudah nonton video ini sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, monggo silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah ini ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.